liman bagha alayya, yasyallahu liman hasadani, yasyallahu liman kadani bisu, yasyallahu indal maut, yasyallahu inda su'ali fil qabri, yasyallahu indal mizan, yasyallahu inda sirat, yasyallahu la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Ujar Nabi, jikalau satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, pian serahin apa aja, ya, bukan ahlinya pian serahin urusan, tolong nah selesaikan, tapi dia bukan ahlinya, maka ujar Nabi, fantadiri sa'ah, tunggu aja masa kehancurannya. Apa aja, sampean kalau menyerahkan urusan orangnya ndak ahli, ya selesai udah. Motor rusak, nyerahkan sama orang, tolong nabaikin, tapi orangnya ndak ahli, wah cocok pian. Mobil motor pian dipretelin mesinnya, kalau lepas bautnya diturunkan, ini diturunkan, mesin turun semuanya, alhamdulillah bisa turun. Begitu masang lagi, alhamdulillah masih tersisa bautnya 7. Bingung dia, mana yang 7 ini? Maka sudah mesinnya udah naik lagi. Berarti ada baut yang ada di dalam yang belum terpasang. Apa aja? Bangunan kah? Pasti ada salahnya. Kalau dia ndak ahli, kalau ahli itu Pak, beberapa jam aja selesai. Betulan, kalau apa aja kalau sudah urusannya ahlinya, bongkar motor, nah serat selesai. Begitu selesai, serut pasang. Mesin truk yang kayak gitu gedenya, bongkar itu kayak hafal aja, serat naruh. Begitu masang enak juga, serat kayak tangan itu hafal aja, langsung starter jeng, padahal semuanya diturunkan, yang nggak beres diganti. Nah, semuanya termasuk ya pemerintahan, apalah, kalau menyerahkan bukan ahlinya, selesai, semuanya akan selesai. Maka carilah sesuatu itu yang pas. Pian mau mengatakan ini, cari yang ahlinya, ya, tuntung urusan itu akan selesai dengan sempurna. Walaupun sulit itu bagi yang bukan ahli. Kalau ahli itu semuanya gampang, ya, semuanya itu gampang. Kalau dia ahli, Rawahul Bukhari, riwayat daripada hadis meriwayatkan al-Imam Bukhari. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bil amir khairan, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki baik akan seorang pemimpin, seorang amir, ya, orang yang ngatur segala urusan, termasuk pemerintahan, presiden kah, raja kah, ya, kalau Allah menghendaki baik, maka ja'ala lahu wazira sidqin, Allah akan menitip
dititipkan kepada wazir tadi, amir tadi, presiden kah, gubernur kah, siapa, maka dititipi teman dekat, penasehat nang jujur, penasehat nang benar. Ya, inasia jikalau raja itu atau pemimpin itu lupa, salah, maka zakaroh, dia akan mengingatkannya. Sebab biasanya Pak, bawahan itu paling takut sama pimpinan, takut diampihin. Ya, jadi bendahara kah dia? Bendahara apakah? Kantor gubernur kah? Kalau dia pemegang uang, kalau dia jujur betul, kadang-kadang takut diampihin. Kadang-kadang. Makanya ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul ini termasuk cucunya daripada Umar ibnil Khattab. Ya. Karena ibunya Umar bin Abdul Aziz adalah cucunya Umar ibnil Khattab. Dan cicitnya berarti. Itu memimpin 3 tahun setengah. Dia memimpin jadi raja cuma 3 tahun setengah, tapi sebanding dengan keberhasilannya dengan raja-raja setelahnya selama 350 tahun. Kayak Indonesia. Indonesia ini dijajah Belanda 300 tahun. Dia 350 tahun kan. Tapi kalah korbannya dengan ketika dijajah oleh Jepang. Jepang itu 3 tahun setengah. Tapi yang meninggal itu banyak Jepang daripada waktu dijajah Belanda. Itu. Karena Jepang lebih kejam. Ada bahasa Romusa. Ya, Romusa kerja paksa. Kalau Belanda radi, tapi radi Belanda itu hasilnya ada stasiun-stasiun kereta api, pabrik-pabrik gula, itu hasilnya Belanda memang. Jembatan-jembatan ya, ada kelihatan. Umar bin Abdul Aziz itu 3 tahun setengah, tapi berhasil semuanya. Dia punya bendahara yang pegang duit. Itu bukan haho aja. Minta duit, pakai duit, wah, enggak. Satu hari Umar ibnil Aziz ini mau hutang duit. Duitnya bukan duit apa, gajinya dia sendiri. Mau diambil karena anaknya kebetulan mau minta uang, enggak punya uang. Umar bin Abdul Aziz setelah menjadi Amirul Mukminin, dia menjadi orang miskin. Sebelumnya dia orang kaya. Istrinya adalah putri seorang raja, anaknya Marwan bin Hakam. Ketika diangkat jadi presiden, Amirul Mukminin, dipanggillah istrinya. Istriku, kau milih mana? Kumpulkan gelangmu, cincinmu, bandomu, apalagi yang buat kaki, buat ini, buat cincin, buat gelang, buat kalung, kumpulkan semuanya. Namanya anak raja, ya banyaklah cincinnya macam-macam. Ya hadiah orang, ya dikasih orang tua, ya macam, kumpulkan semuanya. Dah, besok aku diangkat menjadi Amirul Mukminin. Sekarang aku pesan sama kamu, kamu milih itu apa milih aku? Suamimu. Mas itu milih itu apa milih aku? Kalau kau milih emas itu, sayang, detik ini kau kucerai. Kalau kau milih aku, semua emas hartamu ini berikan ke Baitul Mal, disedekahkan, Pak. Ya, disedekahkan. Bahkan anaknya sampai bajunya sobek. Mau beli, tunggu gaji. Begitu hutang ke bendahara, dia ngomong Umar bin Abdul Aziz, wahai bendahara negara yang pegang kas Baitul Mal ya, tolong utangin aku, ambil dari gajiku, potonglah di akhir bulan. Gajiku ini kau potong. Oh,
Cuman ngambil utang apa? Kita ngambil gaji kita, suruh potong akhir bulan, itu udah langsung dikasih sama bendaharanya. Dibales suratnya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, wahai paduka yang mulia Umar bin Abdul Aziz, Anda mengatakan mau hutang dan mau nangis. Umar bin Abdul Aziz nganggu janji akhir bulan aja dipotong gajiku. Bendaharanya ngomong, bisa ndak? Illah, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa diawali dengan sakit. Nah, sekarang ini nyawa kayak orang main layang-layang aja, mudah putus. Hah? Layang terbang belum tentu turun. Putus di atas. Nangis Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar ini Pak, Masya Allah, orang yang hati-hati betul. Ketika sedang mengerjakan urusan negara, anaknya masuk, Assalamualaikum. Salam. Abah, ulun mau nyampaikan sesuatu. Belum ngomong ditanya dulu, ini urusan keluarga apa urusan pemerintahan? Urusan keluarga bahaya. Langsung lilin ditiup. Gelap-gelapan. Hah? Loh, anaknya nanya, kenapa dimatikan bahaya? Nah, lilin ini bukan lilin kita, ini lilin punya negara. Jadi ini masalah keluarga kita ini menggunakan fasilitas negara, nanti dihisab sama Allah. Sama juga kayak mobil dinas itu kan untuk urusan di dinas, buat keliling-keliling. Ditanya tuh, mangkal di mall, mangkal di apa, Pantai Manggar. Ya kalau ditanya deh sama Allah nanti. Ini namanya warok, kehati-hatian. Ada satu guru itu tidak pernah beliau ngajar jadi dosen, tidak pernah ketelatan. Masuk jam 7 kurang 5 udah masuk, duduk sendirian. Mahasiswanya belum masuk. Mahasiswa masuk, dosennya udah baca buku, buku-buku. Dan itu berpuluh-puluh tahun lah, sampai dosen-dosennya itu murid-muridnya mahasiswa sama jadi dosennya. Kita dosen, kalau itu mahasiswa lulus kuliah lagi jadi dosen, jadi kawal. Tadinya murid jadi teman. Akhirnya temannya, muridnya ini tanya, kebetulan kiai, ya dosen ini kiai. Pak Kiai, saya ini nanya, saya ini melihat pian itu mulai dulu tidak pernah pian itu terlambat, kecuali sakit ada surat izinnya, keterangan dokternya. Selama pian sehat, ya, ulun tidak pernah ngelihat pian terlambat. Selama saya jadi mahasiswa. Apa jawaban beliau? Aku digaji karena mengajarkan kepada kamu. Nah, kalau aku lambat 5 menit, hakmu terabaikan. Sementara hakku masih terpenuhi, gajiku langsung masuk rekening. Nah, masuk rekening. Kamu 5 menit tidak ku ajar, sementara kau bayar. Dan itu nanti ditanya sama Allah. Ini warok namanya. Sama juga tukang gitu, mamanya kerja, dia leye-leye, gajinya dapat sehari, duduk merokok, batanya tetap di bawah, tidak nempel-nempel umpamanya nih. Maka kita gaji ini supaya bata tertata. Ada yang punya rumah nyantai, duduk-duduk, ya. Gaji tetap gaji sehari berapa? 200 ke 150 dapat dia. Nanti ditanya sama Allah. Kok santai-santai tapi bergaji? Bahasa orang kita gaji apa, Pak? Ada gaji buta juga lah. Buta juga gajinya, kasihan ya, Bang.
Nih, namanya orang wara. Jadi dikasih kita ini penasehat, pembisik nang benar. Yang tidak takut sama raja, bukan. Dia takutnya hanya sama Allah. Kalau memang tidak benar, nasihatin. Innasia kebetulan kalau salah, zakarahu diingatkan. Wa idzakaro a'anahu, kalau kebetulan amir ini bujur benar, baik, maka dia didukung. Persis kayak orang sholat itu, nah pemimpin kita itu imam. Kalau memang imam ini didukung, dia dikasih makmum nang bener. Ada ke makmum ndak bener? Ada juga makmum ndak bener ketika imam salah diam aja, ya. Rokaat subuh jadi 3 rokaat. Waktu imam berdiri Allahu Akbar, ya udah rokaat kedua masih diam aja. Pada subhanallah, kan gitu selesai. Ngerti imam, wah aku ini salah. Siapa yang ingatkan? Makmum. Makmum di mana? Nih, makanya orang yang paling besar pahalanya itu orang di belakang imam sebelah kanan. Itu ibaratnya wazir, pengganti. Kalau ada apa-apa dengan imam, maka yang menggantikan orang di belakang imam sebelah kanan. Lurus imam kalau satunya sebelah kanan. Kok sebelah kanan satu? Supaya imam kalau diganti tahu. Kalau di belakangnya pas kan tidak kelihatan boy, maju. Kalau di samping satu, kalau set maju kelihatan, oh, ada yang maju sudah. Silakan. Pokoknya imam mau kentut, ngasih isyarah, kasih ganti aku, mau kentut, nah, kasih isyarah, makmumnya ndak ngerti, diam aja, akhirnya kentutin semuanya satu masjid, ya. Jadi kalau ada yang benar, kalau lupa diingatkan, kalau benar ditolong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, makmum imam ngerti, oh, ngikutin. Amin Allah liman hamidah, amin Allah, semangat. Kalau benar, kalau salah, subhanallah, subhanallah. Wa idza aradallahu bi ghaira dzalik, kalau Allah menginginkan daripada amir tadi, pemimpin tadi, selain daripada itu, artinya tidak dijadikan baik sama Allah. Ja'ala lahu wazira su'in, Allah titipkan kepadanya seorang wazir nang buruk. Artinya wazir ini, pembisik ini mempengaruhi daripada raja tadi. Innasia, kalau kebetulan amir tadi lalai, lupa, lam yadhkurhu, tidak diingatkan, biarin aja salah. Wa in dzakara, kalau dia itu ingat, lam yu'inhu, dia tidak menolong. Punya program bagus, tidak ada yang nolong. Makanya ada satu cerita, raja punya penasihat. Penasihat itu orangnya hawas, hatinya itu tajam. Kalau pernah raja itu ngomong gini, ya apa? Baik aja. Allah masih ngasih kebaikan. Allah ngasih kebaikan. Satu hari pas lagi berburu, raja ini berburu, tiba-tiba tangannya digigit oleh hayawan buas, terpotong nih jarinya 3. Ya apa penasihat, tanganku digigit apa? Hayawan buas nih 3. Bagus saja Bu, bagus saja. Hah? Bagus saja, terpotong 3. Bagus saja, bagus. Allah ngasih kebaikan di dalamnya. Wah, marah raja, dipenjara. Dasar udah tangan terputus 3. Bagus saja, bagus saja. Bagus saja katanya. Dipenjara. Lama-lama kering sudah, sembuh. Raja kebiasaannya tidak bisa dihilangkan, senang berburu, menghilangkan stres. Bahasa kita nih mancing mania.
Ya, nganggur-nganggur ke laut, strike. Nah, untuk menghilangkan kepenatan hidup. Berburu lagi. Penasihatnya udah di penjara. Apa tangan terputus, jari 3 masih baik aja. Ketentuan Allah itu baik katanya. Mana ada kata raja, udah tergigit 3 itu masih. Tiba-tiba berburu masuk hutan, ketangkap orang primitif, orang kanibal, makan daging manusia. Tangkap rajanya. Udah, waktu persembahan raja mau disembelih dan dimakan dagingnya. Udah dikelilingin api unggun, kelilingin rajanya. Begitu mau disembelih, tangannya kelihatan putus 3. Bah, ini penyembah perhelatan untuk sesaji untuk dewa katanya dia. Nggak sah. Kenapa? Buntung 3 tangannya. Dilepas rajanya. Alhamdulillah katanya. Kenapa? Gara-gara tangan buntung bebas aku. Coba lengkap selesai katanya. Datang lagi kepada penasehatnya. Datangnya, penasihat cerita. Dia tanya, apa yang diberikan ketika ditangkap? Penasihatku, benar ucapanmu. Gara-gara ini tangan dimakan oleh hayawan buas, sehingga tanganku seperti ini. Dan katanya dia, gara-gara ini aku tidak dijadikan tumbal sama orang-orang primitif. Nah, kalau sekarang kebaikan ditunjukkan sama Allah kepadaku, sekarang aku tanya kepada kamu, apa yang diberikan kebaikan itu oleh Allah kepadamu? Buktinya kau ku penjara. Apa kebaikan Allah? Dari sisi mana kau memandangnya? Jadi katanya penasihat, alhamdulillah pian penjara. Coba pian ndak penjara ulun, umpat pian. Nah kalau umpat pian dilebebaskan, yang jadi tumbal ulun. Hah? Benar juga kata raja. Nah, semua kalau direnungi, di situ ada kebaikan daripada Allah. Makanya kalau ngelihat sesuatu ndak enak, ya ada doanya. Pian lihat orang kebakaran, ndak seneng pian kebakaran, ya kalau makanya baca alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala, segala puji bagi Allah atas berbagai macam keadaan. Pian nang makmur afiah ndak kebakaran, itu nang kebaikan yang diberikan Allah kepada pian. Nang kebakaran bang, di situ ada kebaikan yang diberikan oleh Allah, nang dia ndak tahu. Buktinya buktinya sambil lihat. Nyata ndak nyata sambil nyaksikan. Orang kebakaran, bul, rumahnya dari kayu. 20 tahun ya itu rumahnya. 30 tahun ya itu rumahnya. Habis kebakar kalau alhamdulillah bangun lagi. Saya tanya, dari kayu apa beton? Ayo. Ganti beton apa kayu? Beton. Begitu selesai Allah kasih rezeki untuk mengganti rumah. Rezekinya ada aja dia. Bangun itu nggak ada kepikiran mau bangun rumah, tahu-tahu begitu ganti ukurannya tetap tanah, ganti beton. Tadinya nggak tingkat, jadi tingkat. Makanya begitu melihat alhamdulillah ala kulli hal. Orang sakit, pian ndak kepingin seperti orang sakit ndak. Mungkin bagi kita sehat itulah yang terbaik. Mungkin bagi si sakit itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Satu, di situ Allah kurangin dosanya. Allah kepingin mungkin orang ini dicuci melalui sholatnya amburadul. Dicuci melalui puasa, tidak pernah puasa sunnah. Ini kan tengah bulan, kalau puasalah pian tengah bulan. Hah? Dicari sunnah-sunnah tidak ada. Senin tidak puasa, Kemis tidak puasa, tengah bulan tidak ada puasa. Dilihatin ya Allah, semuanya kurang semuanya. Allah bikin bersih, bukan melalui ibadah umroh, haji, enggak. Allah kasih titipin sakit, tek,
Begitu sakit badan lemas, setahun dosa dikurangi oleh Allah. 2 hari sakit, 2 tahun dosa tak ampuni. 3 hari, 3 tahun. Seminggu, 7 tahun. Jangankan sakit nang parah, sakit nang lemah aja, nang murah, obatnya cuma 2.000 rupiah. Apa? Pilek. Ujar Nabi, al-humma, sakit demam, kafaratus sanah, dosanya dia setahun diampuni sama Allah. Sehari aja dia demam, diampuni sama Allah. 2 hari, 2 tahun. Ya, ternyata mati. Man mata ala maradih mata syahidan. Orang nang mati dalam kondisi sakit, matinya mati syahid. Rasulullah sakit, walaupun Rasulullah sakit cuma 17 hari, nang parah cuma beberapa hari. Sakit apa Rasulullah? Demam aja, demam. Ya, supaya ndak jadi, kan kadang-kadang kasihannya pang meninggalnya sakit, ndak. Di situ Allah bersihkan. Sampai dikatakan Nabi, ketika orang-orang itu dimasukkan surga, termasuk orang susah, termasuk orang sakit, dia sabar, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa dihisab. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang lancar rezekinya, dia melihat tuh orang-orang pada disuruh masuk sama Allah, ayo masuk kau ke dalam surga tanpa dihisab. Maka orang-orang yang hidupnya nyaman, enak, lancar, mereka berangan-angan hatta yatamanna ahlul afiyah ayakunu min ahlil balaya. Sampai orang-orang yang makmur sentosa itu berangan-angan seperti mereka semuanya. Orang yang susah, orang sakit. Makanya orang beriman ini dua-duanya bagus. Yang sehat bagus, nang banyak duit bagus. Asal dia mengerjakan dengan sebenarnya, yaitu amalannya apa? Syukur. Amalan orang sehat syukur. Amalan orang nang hidupnya cukup syukur. Syukurnya bang, orang sehat gunakan badan kita. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum. Ini orang sehat. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang beriman, dibeli kita apa? Anfusahum, jiwa kita. Nang sehat, Allahu Akbar, wiridan, puasa, baca Quran. Ini syukurnya orang sehat. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum, kemudian wa amwalahum, harta mereka. Ini bagi orang nang kaya, syukurnya pakai duit. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak. Kalau dia punya duit, alhamdulillah, keluarkan untuk anak yatim. Alhamdulillah, kasih fakir miskin. Alhamdulillah, kasihkan ke janda-janda. Apalagi jandanya janda muda, sampai ini gitu pak. Janda pokoknya biar tua kah muda, apalagi janda muda. Janda muda anak yatimnya jelasnya kalau dia yatim halus-halus. Ya kalau janda tua kan anaknya kan udah gede-gede ya kalau. Nah janda muda bantu. Fakir miskin bukan alhamdulillah, alhamdulillah duitnya ndak turun. Alhamdulillahnya orang kaya nih duit. Ya, nolong orang. Makanya ada ujar Nabi, innalillahi ibadan yabza'un nas ilaihim. Allah ini kasih seorang hamba yang orang itu kalau butuh mesti datang ke dia. Orang susah gini mau apa, anak masuk rumah sakit, duit ndak ada, kemana aku hutang nih. Ting, terus wajahnya orang ini kelihatan buat nongol. Ting, oh iya datang ke sini aja deh. Jauh bu, didatang. Assalamualaikum. Kamu lama gak ketemu kita? Iya sudah ada 7 tahun Pak Haji. Ada apa? Anu Pak Haji, anak ulun masuk rumah sakit. Terus belum kawan mau karobat deh Pak Haji. Anu. Di mana ruangannya?
Ya nanti aku datangin. Datang Bu, dilihat kondisi, berapa nukar resep. Ini Pak Haji, yang ini 300, yang ini 200, yang ini 400. Ya sudah, aku bantu ya. Ini ada titip rezeki. Ada orang itu sering didatangin orang. Dan selagi dia mau nolong, maka hujannya ini terus turun. Ibarat dia cuma tandon. Semakin dia kerannya banyak, maka tandonnya dipenuhin terus sama Allah. Begitu dia tidak mau nyalurkan, maka Allah tidak turunkan hujan di tandon itu. Biar kekeringan, Allah pindahkan kepada orang lain. Yang orang ini mau menolong orang lain. Ya, itu. Ada memang. Jadi keran. Wallahu a'lam bishawab. Jam 6 lebih Bu, ya. Moga-moga semuanya diberikan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, hidupnya sakinah mawaddah warahmah, anak saleh salihah. Kita doakan semuanya bisa ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, nggih. Sebab Nabi bersabda, man zara qabri. Kenapa sih ulun sering doakan biar bisa ziarah ke makam Rasulullah? Ujar Nabi, siapa orang yang ziarah ke kuburku, wajabat lahu syafaati. Besok tak syafaati, kata Nabi. Moga-moga bisa ziarah semuanya ke makam Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli alaihi salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana taqdi biha hawaijana tarfa'u biha darajatina tahdi biha qaumana tukhlisu biha tulhimna aluma ladunni tukrimuna biha bis sa'adah wal karamah ma'a dzurriyyatina tuksiru bi amwalana ashabana talamidana arbana tarzuqana Allahumma tamama ni'matika tamama rahmatika wa tamama ridwanika salli wa sallim wa barik wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liauladina ya rabbal subhana rabbil izzati yasifun wa salamun alhamdulillah rabbil alamin. Zikir sama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min zinati syaitan. Ya qadim al-lisan kam laka alaina min ihsan ihsanikal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar fir lana warhamna wa anta arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.